Hola Sobat Milenial, perkenalkan saya Esther Anggriani Putri Simbolon dengan NIM 19051020044 dari Program Studi Manajemen Informatika Politeknik Negeri Medan. Kali ini saya akan menjawab soal UAS Etika Profesi. Soal yang pertama yaitu jelaskan perbedaan moral, etiket, dan etika. 1A. Etiket. Etiket berkaitan langsung dengan perilaku sopan santun dalam kehidupan bersama. Misalnya menghargai orang yang lebih tua. B. Moral. Moral berkaitan dengan tindakan melakukan yang baik atau benar dan menghindari yang buruk atau salah. Misalnya dilarang mencuri karena mencuri itu buruk. C. Etika. Etika merupakan sebuah refleksi filosofis yang rasional, kritis, dan logis dengan moral, atau refleksi tentang apa yang baik atau benar dan mengapa harus dilakukan, serta apa yang salah dan buruk dan mengapa harus dihindari. Contoh, mengapa tidak boleh mencuri dan mengapa mencuri itu buruk. Soal yang kedua, sebutkan 5 contoh fakta kejahatan ilegal konten yang terjadi tahun 2020 sampai 2021 dan sertakan gambar yang terkait. Contoh yang pertama yaitu pelanggaran pencemaran nama baik. Contoh yang kedua, pelanggaran pemerasan. Contoh yang ketiga, pelanggaran pengancaman. Contoh yang keempat, berita bohong atau hoaks. Contoh yang kelima, pelanggaran perjudian. Soal nomor 3, dalam dunia IT terdapat banyak kekayaan intelektual, namun berdasarkan fakta terdapat juga kejahatan di dalamnya. Sebutkan 3 contoh nyata kejahatan kekayaan intelektual. Pertama, pelanggaran merek dari Orchard Collection. Contoh kedua, pelanggaran hak cipta dari lagu Keke Bukan Boneka. Contoh ketiga, pelanggaran plagiarisme dari Rabbit Town Bandung. Soal nomor 4, sebutkan pencegahan atau cara penjagaan berlapis serangan dari cracker internet dan dalam sistem yang tepat. Cara melindungi website dari serangan cracker. Yang pertama, lakukan backup data sesering mungkin. Backup data adalah hal yang sederhana namun dibutuhkan ketika ingin mengelola website. Buatlah satu tempat menyimpan data yang bisa membuatmu yakin datamu tidak akan hilang. Yang kedua, gunakan firewall. Aplikasi firewall pada umumnya menyediakan fitur untuk memblokir serangan yang dilakukan hacker dan mampu menyaring spammer dan bot yang berbahaya bagi website. Firewall akan membaca setiap bit data yang melewatinya. Yang ketiga, gunakan SSL. Secure Socket Layer atau SSL bisa kamu gunakan dengan protokol yang sudah transkripsi untuk mentransfer informasi antara website dan database. Hal ini tentu akan menyulitkan para hacker untuk masuk ke website yang sudah terlindungi SSL. Yang keempat, selalu update software dan aplikasi. Cara ini memang sudah dilakukan dan sangat penting bagi website personal atau untuk brand. Namun, banyak perusahaan atau perseorangan yang memiliki website tapi tidak melakukan hal ini. Sebaiknya kamu jangan menunda-nunda untuk melakukan update ini, mengingat para hacker bisa saja memindai ribuan data dari website dalam 1 jamnya. Yang kelima, memilih penyedia layanan cloud hosting terpercaya. Seiring pesatnya perkembangan teknologi internet dan digital, kini muncul pula cloud computing. Cloud computing diyakini lebih aman untuk website dan memiliki performa yang baik dalam melakukan bisnis online. Soal nomor 5, jelaskan apa yang dimaksud dengan A. Cyberspace, B. Malware, C. Cyber sabotage, D. Extortion, E. Money laundering. Pertama, cyberspace, yaitu media elektronik dalam jaringan komputer yang banyak dipakai untuk keperluan komunikasi satu arah maupun timbal balik secara online atau terhubung secara langsung. Yang kedua, malware. Malware adalah perangkat lunak yang dibuat dengan tujuan memasuki dan terkadang merusak sistem komputer, jaringan, atau server tanpa diketahui oleh pemiliknya.
Yang ketiga, cyber sabotage, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Yang keempat, extortion. Extortion yaitu tindak pidana di mana seseorang individu memperoleh uang, barang dan jasa atau perilaku yang diinginkan dari yang lain dengan lalim mengancam atau menimbulkan kerugian bagi dirinya, properti atau reputasi. Yang kelima, money laundering, yaitu suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah atau legal. Soal nomor 6. Sebutkan dan jelaskan 4 pekerjaan bidang teknologi informasi dan keterampilan yang harus dimiliki. Yang pertama, sistem analis bertugas untuk menganalisa sistem yang akan diimplementasikan, mulai dari menganalisa kelebihan dan kekurangan sistem yang ada hingga studi kelayakan untuk sistem yang akan dikembangkan. Yang kedua, programmer, orang yang bertugas untuk melakukan implementasi rancangan sistem analis, yaitu membuat program sesuai dengan sistem yang dianalisa. Yang ketiga, web designer, bertugas untuk melakukan perencanaan, termasuk studi kelayakan, analisa dan desain suatu proyek pembuatan aplikasi berbasis web. Yang keempat, web programmer, memiliki tugas untuk mengimplementasikan rancangan web designer dengan membuat program berbasis web sesuai dengan desain yang dirancang. Soal nomor 7. Profesi merupakan bagian dari pekerjaan, tetapi tidak semua pekerjaan dapat dikategorikan sebagai profesi. Sebutkan syarat-syarat pekerjaan yang dapat dianggap sebagai profesi. Memiliki pengetahuan khusus di suatu bidang ilmu tertentu. Yang kedua, melibatkan berbagai kegiatan intelektual. Yang ketiga, memiliki keterlibatan dengan kepentingan masyarakat. Yang keempat, membutuhkan adanya suatu persiapan tertentu yang cukup dalam. Jadi, bukan hanya sekedar latihan saja. Yang kelima, membutuhkan latihan yang berkesinambungan di dalam melaksanakan pekerjaannya atau jabatannya. Yang keenam, lebih mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Yang kedua, adanya organisasi para profesional sesuai dengan bidang profesi. Yang kedelapan, terdapat kode etik atau standar baku dalam pelaksanaan pekerjaannya. Soal nomor 8, jelaskan 5 contoh fakta pelanggaran haki yang telah merugikan baik secara personal maupun bagi dunia IT. Contoh pertama, pelanggaran hak paten dari Apple. Contoh kedua, pelanggaran hak cipta. Perancis mendenda Google atas pelanggaran hak cipta. Pelanggaran rahasia dagang. Apple menggugat desainer MacBook dikarenakan menjual rahasia perusahaan ke jurnalis. Contoh keempat, pelanggaran hak paten. Intel melanggar hak paten terbesar dalam sejarah Amerika Serikat dan harus membayar denda sebesar 30,5 triliun rupiah. Contoh kelima, pelanggaran hak paten. BlackBerry menuntut Facebook atas pelanggaran hak paten. Soal nomor 9. Setelah membahas tentang kode etik, kendala bekerja sesuai kode etik dan pelanggaran dalam kode etik sebulan yang lalu, bagaimana Anda akan memutuskan pekerjaan yang akan Anda terima di antara banyak pilihan pekerjaan? Saya menerima pekerjaan dari banyaknya pilihan pekerjaan, yaitu yang pertama, kesenangan terhadap bidang tertentu. Karena saya meyakini bahwa kesenangan melebihi kekayaan. Yang kedua, keahlian atau kemampuan yang saya miliki. Hal ini penting untuk menunjang kinerja saya dalam perusahaan tersebut. Yang ketiga, kode etik yang berlaku di sebuah perusahaan. Soal nomor 10. Setelah mempelajari mata kuliah etika profesi, komitmen apa yang ada dalam diri Anda jika nantinya menggeluti sebuah profesi? Komitmen yang akan saya terapkan jika nantinya menggeluti sebuah profesi ialah melaksanakan dengan baik segala kode etik yang ada di tempat saya bekerja nanti. Saya juga akan mengasah kemampuan yang harus dimiliki seorang profesi di bidang tertentu yang akan saya geluti agar dapat profesional melaksanakan tugas. Itulah jawaban dari soal UAS etika profesi yang saya kerjakan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih.